back to our podcast di Gens Talk Volume 1. Gimana nih kabar Gens di rumah? Semoga pada sehat-sehat ya semuanya. Bener banget, amin. Ya, amin. Nah, melalui program Gens Talk ini kita bakalan ngebahas seputar hal-hal menarik yang sedang ramai diperbincangkan publik nih. Bener banget. Apa aja tuh? Apa aja ya kira-kira? Kita bakalan ngebahas tentang kasus-kasus yang lagi dibahas. Tapi nggak cuman itu tuh, kita bakalan ngebahas seputar college life atau kehidupan seputar perkuliahan. Interesting. Nah, kenalin, nama aku Yasmin Novita Nasution dari Department of Information Jenius 9 dan partner Aku Fatima Nida Karima dari Department of Public Speaking Jenius 9 juga. Nah, kira-kira nih, kita bakalan ngebahas apa sih? Oke, tema kita hari ini adalah mafia anggaran, duit rakyat kemana? Oke Yasmin, jadi tau gak sih kita nih mau bahas sesuatu yang sangat menarik. Kita tuh membungkus sesuatu topik yang mungkin agak panas, tapi aku rasa kalau ngomongin soal dari mata mahasiswa itu sangat mewakili banget sih. Duh, aku jadi penasaran deh nih, kira-kira tema spesifiknya apa sih Nit yang mau kita bahas hari ini? Oke, jadi tema kita hari ini adalah mafia uang rakyat. Larinya kemana sih uang rakyat itu? Ini tuh kontroversial banget ya dari temanya aja. Bener banget. Kita berkelana dulu deh sama apa yang mau kita bicarain hari ini ya. Oke. Nih, Nit, kayaknya aku rasa nih para gens di rumah itu kayaknya masih kurang familiar nih. Kira-kira mafia anggaran. Mafia anggaran itu apa sih sebenarnya? Nah, bener banget. Aku rasa teman-teman Genstok ini tuh masih bertanya-tanya kadangnya. Mungkin dari sebagian tuh udah tahu nih mafia anggaran tuh secara generalnya tuh apa. Tapi kalau misalnya dari bahasa baiknya, bahasa santainya, mafia anggaran tuh di mana uang kita yang sebagaimana kita adalah rakyat itu dibawa lari sama oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Itu bahasa sederhananya, gens. Jadi uang yang seharusnya itu bisa membiayai kita sehari-hari, mungkin ya kebutuhan-kebutuhan kita sebagai rakyat itu tuh hilang ditelan bumi. Kita nggak tahu itu uangnya dipakai apa. Itu udah rahasia umum tentunya kan. Nah, hari ini aku tuh pengen ngajak Kasmi tuh bicara tentang hal itu. Iya, kayak mafia anggaran kayak gitu. Anggaran gitu ya. Dan ini menurut aku nih penting banget juga buat gens ketahui, karena kita kan sebagai mahasiswa-mahasiswi hukum gitu ya, harus melek gitu loh guys, supaya kita nggak bisa dibodoh-bodohin sama mafia anggaran ini. Iya, gitu. benar banget. Nih, aku penasaran, mafia anggaran itu kan suka banget ya bawa lari uang rakyat. Itu berarti sama aja nggak sih? Kayak contohnya nih, kamu lihat ada proyek pembangunan jalan, itu kan mangkrak gitu ya. Benar. Itu berarti ulahnya si mafia anggaran gitu Iya. ya. Bisa dibilang, kadang kan ada yang suka nih ya, di daerah-daerah terpencil itu, kadang jalannya tuh ada yang sudah hancur, jalannya suka gerebek-gerubuk, yang kita tuh kalau jalan tuh ini kita lagi naik kuda pada lewat jalan. Nah itu tuh bisa salah satunya, harusnya itu kan uang untuk perbaikan jalanan yang sudah diakomodasikan untuk hal yang memang penting untuk rakyat, namun nyatanya di sekitar kita masih banyak tuh sarana-sarana rakyat itu yang nggak dipenuhi seperti jalan tadi contohnya begitu. Jadi yang harusnya tuh sudah turun ke rakyat, kita menjadi hak kita, tapi ternyata dimakan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab kayak gitu. Parah banget ya gens kondisi sekarang ini. Gimana ya sebenarnya uang rakyat harusnya buat rakyat ya, bukan malah masuk kantong penguasa yang agak melenceng ini ya. Sangat memprihatinkan sih. Di zaman sekarang tuh udah mulai lebih ke kayak rahasia yang sangat-sangat udah umum dan udah hal yang biasa gitu. Kita udah berkelana nih dari berita-berita zaman sekarang. Baru-baru ini juga banyak banget kasus-kasus yang terjadi dan beberapanya itu adalah kasus korupsi. Tipikor yang memang sangat tidak baik untuk dicontoh tentunya. Menurut kamu gimana sih? Kalau menurut aku ya, kayak yang kamu bahas tadi, kasus-kasus tipikor ini tuh udah merasa seperti mengakar dan membudaya gitu di Indonesia. Padahal kan seharusnya korupsi itu sebuah penyelewengan gitu ya. Tapi kenapa sih kayaknya ini seolah-olah dinormalisasikan? Dan aku ngelihat bahwa kasus tipikor ini tuh kayak nggak berujung gitu ya nih. Sama nih kayak yang kamu bilang tadi, kasusnya tuh banyak dan lumrah banget terjadi di masa sekarang. Kayak yang baru-baru terdengar juga. Kayak mungkin kasus-kasus yang kamu nggak asing juga dengar gitu ya. Kayak misalnya kasus Nazarudin pada saat itu. Tuh kamu pernah dengar gak nih yang tentang kasus korupsi Wisma Atlet Jakabaring? Pernah banget. Pernah banget Yasmin. Jadi hari ini tuh sebenarnya aku tuh pengen ngobrolin itu. Oh my god. Wow. Iya,
Iya, tadi kan kita sempat bahas banyak banget kasus-kasus korupsi yang memang baru-baru ini terjadi. Tapi kali ini aku tuh pengen ngobrolin kasus-kasusnya mungkin agak lama. Kita menilik dulu ke tahun-tahun belakang. Karena kasus ini sempat heboh di publik. Dan aku rasa ada hal menarik nih dari kasus yang mau aku ceritain hari ini. Nah, Gens pastinya penasaran ya, karena ini tuh terjadi di kota Pempek ya, di mana kota kita sendiri gitu. Mungkin Gens sudah pada penasaran, boleh dong Nida diceritain nih. Oke. Oke. Oh, masuk. Oke, tadi kan kamu sempat singgung nih, siapa tuh namanya Nazarudin. Nazarudin. Nah, hari ini aku tuh pengen cerita tentang itu. Jadi aku ceritain dulu mungkin pengenalan siapa Boleh, nih boleh. Nazarudin. Ceritain dulu nih, Mungkin siapa Ganstok ada Nazarudin. yang belum tahu siapa itu Nazarudin. Terus kira-kira kronologi singkatnya aja deh, baru nanti kita ngobrolin dari perspektif kita gitu ya. Boleh. Oke. Jadi teman-teman, Nazarudin ini adalah mantan bendahara umum Partai Demokrat dan anggota DPR di tahun 2011 ya. So, jadi di tahun 2011 ini juga namanya tuh mencuat setelah terlibat dalam kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games di Palembang, which is kota kita sendiri. Kota kita sendiri ya, ya, bener banget. Nah, tau gak sih nilai proyeknya itu? Kalau dihitung-hitung sekitar 200 miliar. Wow, gede banget 200 kan? miliar. Karena ini juga Asian Games itu kan tahu sendiri ya, dia bener banget, sebuah itu proyek besar proyek ya. besar internasional juga kayak gitu ya. Dan dugaan suapnya itu mencapai puluhan miliar rupiah begitu. Ini secara garis besarnya aja. Kalau Nazarudin ini adalah dan anggota DPR pada saat itu. Terus dimulai dari posisi inilah mungkin membuat Nazarudin ini merasa gelap mata. Nazarudin ini merasa, wah aku mempunyai proyek yang besar hingga aku mempunyai wewenang yang kita nggak tahu itu digunakan untuk apa begitu. Mulailah Nazarudin ini membangun jaringan bisnis gelap yang terhubung dengan dunia proyek, kementerian bahkan parlemen sendiri. Dia tuh tercatat kayak mengendalikan puluhan perusahaan, Yasmin. Banyak banget, Iya, nggak cuma satu. bener berarti. banget. Yang diantaranya itu juga kadang ikut tender proyek pemerintah. Jadi setiap apa yang dia pegang itu kadang ada hubungannya dengan pemerintah, parlemen, tapi itu juga berkaitan dengan proyek gede tadi. Dia kayak membawa namanya which is dia adalah anggota DPR tadi untuk menyalahgunakan uang proyek tersebut karena dia terafiliasi kayak gitu. Lalu nih di tahun 2011 juga KPK ini sudah mulai mencium kayak aroma busuk kayak gitu ya, aroma Akhirnya ketahuan juga. iya, dia gitu kayak ya. udah mengendus-ngendus, kayak ada sesuatu yang salah nih dari si Nazarudin dan kelompoknya kayak gitu dalam proyek tentunya ya, dalam kayak proyek si Wisma Atlet SEA Games ini di Palembang. Jadi dari proyek yang aku bilang tadi 200 miliar itu adalah ternyata melibatkan Nazarudin begitu. Setelah diendus-endus, ia disebut menerima fee senilai 4,6 miliar melalui PT Duta Graha Indah, perusahaan yang terafiliasi dengannya. Jadi PT Duta Graha Indah ini kayak sebuah perusahaan yang terafiliasi yang kayak kerja sama tender gitu sama proyek Wisma Atlet ini begitu. Tapi ada sesuatu yang menarik nih. Ini yang bikin Nazarudin ini makin gitu ya. Iya. Ternyata kayak sebelum si KPK-nya ini sempat memeriksa secara langsung, secara dalam, Nazarudin ini sempat melarikan diri ke luar negeri gitu. Udah masalah guys, dia kabur lagi gitu. Jangan dicontoh ya. Bener banget. Awalnya dia itu kaburnya ke Singapura dulu yang terdekat dulu. Lalu ia tuh berpindah-pindah ke negara lain, kayak beberapa negara yang emang jauh dari Indonesia, hingga akhirnya dia itu tertangkap di Kolombia oleh Interpol pada Agustus 2011. Jadi kayak ya beda setahun aja KPK akhirnya menangkap dia, dan menangkapnya itu nggak di Indonesia tapi di luar negeri begitu. Nah, pada saat itu penangkapannya ini sangat menghebohkan publik lah ya, karena ini kasus yang gede banget melibatkan proyek yang tentunya itu juga bagian dari duit rakyat yang kataku tadi mafia anggaran gitu ya kan. Terutama juga karena ia ini dikenal ke dalam sebagai orang yang dalam lingkaran partai inti gitu loh, yang partai berkuasa pada saat itu. Nah, setelah dia ini tertangkap Yasmin, terus dipulangkan akhirnya kan ke Indonesia, Nazarudin itu tuh akhirnya memutuskan untuk membuka rahasia mencengangkan. Apa tuh kira-kira, Gens? Jadi Ganstok, dia ini kan tadi dia ketangkep, dia nggak mau sendirian, dia mau ngajak teman-teman tipikornya. Nggak mau sendiri Dia ya, nggak mau ketangkep ibaratnya sendirian. ya. Akhirnya kita bisa sebut ini kayak nyanyian atau dia membuka suara dia, yaitu rahasia mencengangkan. Ia menyebut nama, ia menyebut beberapa proyek juga. Ia mengaku nih, ini yang kayak aku geleng-geleng kepala. Ia mengaku bahwa praktik suap dalam pengadaan proyek itu tuh adalah hal yang biasa kayak gitu. Dia benar-benar membuka tabir itu. Dan itu tuh dilakukan loh dengan restu dari oknum-oknum pejabat tinggi.
Begitu. Jadi kayak ya dari dulu pun nih pejabat-pejabat tinggi ini tuh merasa itu rahasia biasa aja. Itu kayak udah hal yang biasa dilakukan para mereka kayak gitu. Tipikor-tipikor yang kayak aduh nggak bertanggung jawab banget. Aduh, ini setelah kamu ngejelasin kronologinya, jujur aku speechless ya. Aku nggak Iya. bisa berkata-kata nih ya. Tapi yang satu nih yang menurut aku tuh bisa aku tangkap dari kronologi yang diceritain dia tadi adalah bahwa ternyata mafia anggaran itu dia tuh gak bisa sendirian ya berarti Mm-mm. kerjanya ya. Berarti dia melibatkan banyak sekali pihak dan itu tuh biasanya kerja sama nih misalnya dia anggota dewan gitu ya. Dia kerja sama sama tender-tender Iya, perusahaan yang bekerja benar. sama gitu ya. Jadi mereka ini ibaratnya kong kali kong Kong saling kali kong. kerjasama yaitu tadi untuk melakukan hal-hal yang sangat 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 menyelewengkan ini Iya, gitu. menurut aku juga karena kan sebuah penyuapan itu kan butuh orang-orang lain ya, butuh Benar kayak banget. kerjasama gitu. Jadi menurut aku ya itu pasti melibatkan lebih dari satu orang dan itu yang membuat kita sebagai rakyat itu makin nggak percaya sama Bener oknum-oknum banget. tersebut. Ini guys kalau semuanya ini berkhianat ini siapa yang kita percaya Siapa jadinya? yang kita harus percaya? Kamu aja jadi pejabat abis ini ya. Aduh, Oke. nih dari kasus yang kamu ceritain tadi ya, khususnya kita tadi membahas secara spesifik kasus Nazarudin. Tadi Mm-mm. aku sempat denger deh nih Apa? terkait si Nazarudin ini membuka tabir akhirnya. Heeh. Itu kira-kira tuh kayaknya ada kayak istilah nih. Apa ya? Istilah apa nih ya? Kayaknya yang pernah aku denger tuh apa kira-kira nih? Oke, jadi kan aku ceritain dulu ya, dia setelah ditangkap itu akhirnya dia dapat vonis gitu ya. Sebelum ke vonis kita ngobrol dulu, apa sih yang dia buka sebenarnya? Jadi Yasmin, dalam pengakuannya itu kan dia mention beberapa nama, beberapa proyek. Aku boleh deh yang sebutin Boleh, kira-kira boleh, boleh. tiga, Tiga tiga deh. proyek yang dia buka itu. Iya. Yang pertama itu adalah pengadaan laboratorium di berbagai perguruan tinggi. Terus yang kedua ada proyek IKTP yang nantinya juga bakal skandal besar pada saat itu. Lalu yang terakhir tuh ada kayak proyek-proyek fiktif yang maaf adalah proyek-proyek fiktif yang didesain tuh hanya untuk menjadi sumber dana. Jadi secara generalnya ini kayak ada beberapa hal yang memang hak rakyat kayak proyek KTP bilangnya nanti harus kita harus kerjasama bla 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 sama pemerintah, Bener tapi banget. ternyata ada yang ditilep dari proses itu. Prosesnya Terus ya. ada pengadaan laboratorium di berbagai perguruan tinggi yang mungkin disalahgunakan. Mungkin lengkapnya bisa baca ya nanti Iya, Janstock kita boleh taruh nih. linknya buat Betul banget baca-baca. ya linknya, Iya, beritanya. terus tadi kan kamu bilang ini adalah salah satu bentuk dia itu membantu ya, Iya, kayak membantu. dia Iya, itu bener setelah banget. dia divonis 13 tahun oleh Mahkamah Agung dari prosesnya itu, putusan dia, dia itu akhirnya dibebaskan kurang lebih sebelum 13 tahun itu berakhir. Harusnya dia tuh bebas tahun 2025 ini. 2025 ini Iya, tapi harusnya. dia tuh kayak beberapa tahun lebih cepat. Berarti Karena apa? diringankan ya? Diringankan karena ternyata ada nih peraturan yang aku juga baru baca-baca nih Genstock, adalah peraturan namanya Justice Collaborator. Oh, tuh, kira-kira nih dari Gens mungkin masih agak asing gitu ya. Iya. Justice Collaborator tuh apa? Boleh deh nih dijelasin. Oke, jadi secara singkatnya Justice Collaborator itu diberikan kepada KPK ya, status Justice Collaborator kepada si Nazarudin ini. Karena apa? Dia itu dinilai mau membuka kasus-kasus lain gitu. Serta dia tuh tidak mempersulit persidangan dan proses penyidikan. Jadi kalau misalnya nih seorang tindak kejahatan itu ketika di penjara mungkin ya, ketika dia sedang diadili, dia itu banyak membantu dalam Banyak proses membantu penyelidikan, ya. penyidikan. Juga dia kan dalam cerita aku tadi yang dalam kronologinya dia dapat membantu dengan membuka rahasia-rahasia para teman-teman tipikornya tadi. Jadi dia dianggap membantu dalam penyidikan dan penyelidikan begitu. Lapas juga menyatakan bahwa dia itu kooperatif dan aktif dalam pembinaan. Tapi nih, walaupun dia dibebaskan, pastinya rakyat banyak yang masih bertanya-tanya Bener banget. dong. Iya Kayak sih pastinya. kayak meragukan. Kayak benarkah sih? Apakah benar? Iya Ya, ya. justice Jadinya collaborator ini tanda tuh tanya gitu menebus ya. kerusakan sistem yang Bener sudah ia banget. buat Nih gitu. kalau menurut Gen sendiri terus juga aku mungkin mau nanya nih sama Nida. Kira-kira justice collaborator ini tuh efisien gak sih digunakan? Mengingat tuh kan kita lihat pelaku ini ya kayak tindak kejahatannya juga bukan tindak kejahatan yang ringan Iya, gitu bener ya. banget. Korupsi puluhan miliar bahkan nih. Kalau menurut Nida sendiri nih justice collaborator ini oke gak sih sebenarnya? Oke Yasmin, tadi kamu tanya ya, menurut aku Menurut kamu ya, nih nih.
justice kolaborator itu menurut aku ya sah-sah aja, karena juga itu bagian dari sistem hukum tentunya, di mana dia emang membantu teman-teman, dia membantu penyelidikan, dia kooperatif dalam pembinaan lapas, juga dia membantu membuka-buka rahasia teman-teman tipikor tadi ya, yang kata aku tadi. Jadi menurut aku ya itu tidak apa-apa, dan bukan tidak apa-apa juga ya nyebutnya, kayak sah-sah Iya, aja sah-sah kayak aja gitu. gitu ya. Cuman aku juga mewakili rakyat yang lain kalau misalnya ya dengan kerusakan sistem yang sangat besar yang dia buat, tentunya kita nggak semudah itu ya, kayak Bener banget, aduh enak memaafkan ya banget kita. istilah baiknya tuh ya, kayak enak Iya, banget, cepet banget dia betul, bebasnya betul ya, dia banget nyelep sih. 204 berapa miliar Iya tadi yang bener aku sempat banget. singgung, sedangkan dia lulus lebih cepat. Tapi ternyata memang ada aturannya, yaitu justice kolaborator. Jadi aku juga baru belajar bahwa oh bisa loh bebas bersyarat kayak gitu asalkan dia kooperatif dan Kooperatif. dia membantu penyelidikan seperti yang aku bilang tadi. Mungkin ini bisa digunakan sebagai strategi juga ya buat lulus Iya, keluar lebih ini cepat ya. mungkin Aduh, ada agak sesuatu di balik udang gitu ya. makanya agak ada mengendus-ngendus Betul gitu. banget. Tapi mungkin di sini karena kita bahas tipikor, kita nggak akan kaji lebih lanjut ya. Mungkin ini Betul. di session selanjutnya mungkin ya kita bakal bahas efisien atau enggak justice kolaborator ini. Nah, niat setelah kita tadi udah membahas gitu ya tentang tipikor itu gimana, mafia anggaran ya sama dengan korupsi gitu Korupsi, ya. benar. Terus juga tadi kamu udah bahas juga tentang kasus Nazarudin nih. Aku akhirnya jadi bertanya-tanya nih, kalau menurut kamu sendiri nih gimana sih sebenarnya cara mengatasi korupsi gitu loh? Karena kita lihat tuh kayaknya ini seolah-olah kayak sesuatu hal yang sulit banget untuk dibasmi gitu nih. Oke, jadi aku mau cerita dulu nih. Kasus ini tuh meninggalkan jejak buruk tentunya, dampak-dampak yang mengakibatkan rakyat itu makin nggak percaya sama pejabat kayak gitu ya. Pejabat gitu ya. Oknum-oknum yang harusnya tuh mewakili rakyat, namun ada penyalahgunaan di dalamnya. Jadi yang pertama tuh mungkin tentunya masyarakat tuh kehilangan kepercayaan nih, terutama terhadap Pastinya ya. DPR, karena beliau atau Tipikor tadi adalah anggota DPR pada saat itu dan juga lembaga negara. Padahal kemana lagi sih rakyat tuh harus percaya Iya, selain betul mereka, banget benar ya. kan? Dewan Perwakilan Rakyat Ya, aja tuh sudah namanya Dewan Perwakilan perwakilan Rakyat ya. gitu ya, perwakilan gitu. Bener. Kita mau menyuarakan aspirasi, kita mau minta apa ini itu sebagai hak kita, Dari tapi DPR ternyata gitu ya. ada kecacatan di dalamnya. Tentunya ini akan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat sedikit demi sedikit begitu. Lalu yang kedua nih, mafia anggaran itu terbukti nyata. Ini tuh bukan mitos belaka ya. Mungkin kita udah sering banget sih dengar mafia anggaran, tapi setelah kita telaah lagi, wah ini tuh adalah sebuah apa ya, kayak sebuah kejahatan ya bisa dibilang yang sangat sudah biasa di sekitar kita dan emang nyata gitu loh. Jadi walaupun lingkupnya kecil pun, lingkupnya hanya di perusahaan, hanya di pertemanan mungkin bisa Ya bisa aja gitu. gitu ya. Makanya aku bilang kalau mafia anggaran itu nyata. Terus kita harus benar-benar aware sama hal-hal ini di sekitar kita, jangan terikut arusnya begitu. Lalu yang ketiga nih ya adalah uang rakyat itu bisa menjadi barang dagangan politik gitu. Jadi kayak Dagang aduh ya. iya, jadi Aduh. uang rakyat dioper-oper aja yang punya kita padahal istilahnya gitu Iya, ya. harusnya hak kita gitu kan. Jadi ironis tapi itu benar adanya begitu. Tadi kamu nanya apa sih Yasmin, aku lupa. Ini secara general aja nih, menurut kamu gimana sih cara kita bisa ya emang nggak secara mengatasi keseluruhan, tapi kira-kira meminimalisir nih supaya korupsi ini nggak makin marak terjadi. Kira-kira gimana? Nah bener banget, kalau misalnya aku boleh nggak jawab dari mata mahasiswa? Boleh. Boleh. Lebih bagus lagi ya pandangan kamu sebagai Kalau aku mahasiswa. melihat kejadian ini, maksudnya kasus ini, aku sebagai mahasiswa tentunya prihatin dan ya aku sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa hukum nih Gansok, kita semua itu adalah Betul banget. calon-calon yang harusnya menegakkan hukum di Indonesia. Jadi menurut aku yang pertama adalah penanaman dulu edukasi secara dini tentang kejahatan tipikor itu sangat sangat merugikan. Pertama merugikan orang lain, merugikan kita juga sebenarnya ya. Terus juga gimana sih caranya kita terus-terusan belajar memperbaiki moral kita dulu dari dini ya, menanamkan bahwa hal ini sangat tidak dibenarkan. Hal ini juga sesuatu yang dari kita masih bukan kecil ya, apa bahasa kita masih mahasiswa Iya, pun masih mahasiswa bisa udah terjadi benar-benar gitu. banget. Jadi sebelum hal yang lebih besar terjadi nanti, mungkin kita adalah calon-calon nanti penegak hukum di Indonesia ini, kita udah lebih dulu harus menanamkan edukasi-edukasi tadi. Kita harus saling mengingatkan bahwa belajar itu penting loh. Belajar hukum tuh gimana sih caranya kita tahu. Soalnya aku juga pernah bahas ini di matkul Pancasila ya sama Iya, Bunda
pada hari ini. Bener-bener. Kalau misalnya ada namanya etika politik. Jadi Ya, setiap betul kita banget. berpolitik, teman-teman, itu ada etikanya. Etikanya ada salah satunya adalah dengan transparansi, dengan mengajak rakyat untuk bermusyawarah bersama sesuai dengan isi Pancasila, ya 5 Pancasila kita yang menjadi dasar negara. Nah, menurut aku nih, kalau misalnya jadi penegak hukum kayak beliau mungkin nanti di suatu saat, kita harus menerapkan etika politik terlebih dahulu. Kita harus tahu apa saja yang bisa boleh kita lakukan, boleh yang ataupun sesuatu yang kita tidak boleh lakukan kayak gitu. Karena kita sebagai wakil rakyat, kita sebagai orang yang dipercaya, tentu kita harus amanah gitu kan. Lalu tentunya nih kalau misalnya dari sistemnya, dari substansinya mungkin perubahan strukturnya dulu. Karena aku rasa struktur dari penjabat itu pun orang-orangnya ya gitu ya. Mungkin harus ada perubahan struktur, terus mungkin lebih dikuatkan dari pengawasan rakyat, dari transparansinya, dari kemana sih sebenarnya uang kita ini mengalir, apakah memang disalurkan ke tempat yang memang benar-benar baik. Lalu ada ya transparansi anggaran. Mungkin ya salah satu hal yang paling aku aku fokuskan di sini, aku pengennya tuh pengawasannya aja sih lebih kenceng lagi ya. Karena Dari ya rakyat gitu dari ya. rakyatnya juga. Ya, pemerintahnya kalau mau gimana pun kita mengawasi, kalau yang punya yang menjadi terwakilkan atau pemerintah tidak jujur dan tidak amanah, ya balik lagi itu ke edukasi dan kesadaran masing-masing. Bagaimanapun ya itu sebuah moral juga sih Yasmin. Dan setelah tadi aku udah berbincang-bincang ya sama Nida, dan aku rasa nih ya di poin terakhir aku setuju banget nih sama Nida terkait kita tuh sebenarnya gimana cara mengatasi korupsi ini tuh perlunya kolaborasi dari berbagai pihak ya, nggak cuman perubahan struktur aja, tapi kata Nida juga dari rakyatnya juga kita harus meningkatkan awareness kita nih. Makanya that's why nih kita bikin podcast kali ini Bener gitu ya banget. dengan tema ini ya, supaya untuk mengajak gens-gens di rumah gitu supaya lebih aware gitu loh sama mafia anggaran. Karena ya sebenarnya nih pemerintah aku rasa ya Nit gampang ngebodoh-bodohin ya karena kita kurang aware juga gitu ya. Kita lengah gitu loh, makanya pemerintah yang ya oknum-oknumnya itu bisa dengan mudah gitu untuk mengkhianati kita gitu. Agak kerasa ya Nit, ini udah berapa lama ya Kita kira-kira ya? ngobrol-ngobrol asik Iya, banget gak keasikan sih? banget Aku ya, merasa bener ngobrol banget. sama kamu tentang kasus ini, terus sharing-sharing sama sobat Genstok buat edukasi itu sangat menyenangkan banget Sangat. sih. Ini Tapi nggak juga kerasa banget ya. bener banget ya, nggak kerasa, dan menurut aku ini super insightful loh nih. Aku bisa bincang-bincang sama kamu bahas tentang tema ini gitu ya, mafia anggaran yang tadinya juga aku jujur nggak tahu nih soal justice kolaborator, akhirnya jadi tahu nih dari Alhamdulillah. kamu. Aku juga tadi baca-baca, aduh ngobrol apa nih ya buat edukasi. Ternyata aku baru kronologinya ternyata ada namanya justice kolaborator loh. Tuh, Gitu. akhirnya juga di session ini kita bisa saling transfer ilmu ya. Tapi nggak hanya kita berdua nih, tapi juga hal-hal yang kita bahas hari ini juga bisa menjadi transfer ilmu buat para gens di Betul rumah. banget. Saya aku sebenarnya nggak mau nih berpisah sama kamu dan ngakhirin Gens Talk kali ini, tapi guys kita harus berpisah dulu ya. Kita pastinya bakal ketemu lagi nih, tenang aja guys, di Apa-apa. session selanjutnya. Mungkin kita Genstok, bye-bye tenang dulu aja kan ya. nanti banyak banget pembahasan lebih seru-seru Iya, bener ya. banget. Tenang aja, Tentunya teman-teman. aku mau closing statement dulu. Boleh nih, Pokoknya ada closing statement. apapun yang kita bahas hari ini adalah sebuah sebuah kasus yang harus kita telaah lebih dalam. Betul, Apalagi ya. kita sebagai Genstok dan aku dan kamu juga sebagai mahasiswa hukum, gimana caranya kita bersama-sama berkolaborasi dalam pengawasan ini, juga menegakkan hukum yang ada sebagai perwakilan rakyat juga begitu. Udah deh Yasmin, terima kasih Oke, banget aduh, keren udah banget ngobrol-ngobrol ya. sama Aku yang makasih loh. Senang banget. Iya, bener banget ya, kamu udah bersedia untuk berbincang bareng aku gitu ya di Gens Talk kali ini. Semoga Gens Talk kali ini bermanfaat, gak cuma buat kita berdua tapi juga buat para gens di rumah. Akhir kata, sampai jumpa di Gens Talk selanjutnya. Goodbye. Dadah.